Om Swastiastu. Good evening for lecturer and and all friend. In this moment, uh, I can introduce myself. My name Ruben Prianto Siburian. My SIN is 2413031021. I'm from chemistry education. In this moment, I can explain about topic mentioning the balance of Trihita Karana in tourism village. The dilemma of Bali's tourism growth. First, rapid growth. Tourism in Bali is growing rapidly, bringing economic progress but also significant social, cultural, and environmental impacts. Two, challenge of tourism village. Tourist villages face a crucial dilemma in balancing three key aspects of life. Jadi, adanya dilema dari perkembangan pariwisata di Bali, yaitu yang pertama, pertumbuhan pariwisata yang cepat. Pariwisata di Bali berkembang sangat cepat. Dari proses perkembangan ekonomi, baik secara sosial, kultur, dan memiliki dampak bagi lingkungan. Yang kedua, yaitu tantangan dari perkembangan pariwisata di Bali. Pariwisata di Bali memiliki permasalahan yang krusial berhubungan dengan tiga aspek kehidupan atau tiga aspek Trihita Karana yang ada di Bali. The balance dilemma. First, the sanctity of temples or parahyangan, mentioning spirituality. Two, economic welfare or pawangan, meeting basic needs. Three, nature conservation or palemahan. Jadi, desa wisata kini memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara tiga hal penting. Yang pertama, kesucian pura. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat atau pawongan. Yang ketiga, kelestarian alam atau palemahan. Karena itu, Trita Karana hadir sebagai pedoman supaya masyarakat Bali bisa maju tanpa kehilangan jati diri dan harmoni dalam hidup. Next, the concept of Trihita Karana, three causes of happiness. Trihita Karana is the philosophy of life of the Balinese Hindu community, which means three causes of prosperity or happiness. Prosperity arises when these three relationships are balanced and harmonious. First, Paryangan, a harmonious relationship between humans and God, or Ida Sang Hyang Widiwasa. Two, Pawongan is harmonious relationships between other people. And three, Palemahan, a harmonious relationship between human and nature and the environment. Jadi, konsep dari Trita Karana ini menjelaskan tentang tiga konsep kebahagiaan. Filsafat ini mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati akan tercapai bila manusia mampu menjaga hubungan yang harmonis dalam tiga dimensi kehidupan. Yaitu yang pertama parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Next. The next topic is explain about parayangan, mentioning spiritual purity. Key principles. First, temple purity. Temples and place
of worship must be protected from excessive commercial activity or anything that could damage their spiritual value. 2. Sacred zone. Designation of Christian areas or zones around temples that cannot be used for tourism business activities. Third, spiritual tourism. Educates for educating tourists to respect local customs and etiquette when visiting sacred sites. Uh, Parayangan values emphasis that respect for sacredness is the fountain of harmony in tourist village. Jadi, di slide ini kita akan membahas tentang parhayangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Di sini menjelaskan tentang kegiatan spiritual yang ada di pura. Prinsip penting untuk menjalankan aspek parahyangan ini ada tiga, yaitu temple purity atau pura. Pura dan tempat suci harus dilindungi dari kegiatan komersial atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan spiritual, nilai spiritual. Yang kedua, yaitu zona suci. Area sekitar pura yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan bisnis atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan pura tersebut. Yang ketiga, spiritual tourism atau wisatawan diperbolehkan berkunjung, tetapi wisatawan harus berpakaian yang sopan untuk menghormati upacara dan mengikuti aturan adat. Nilai parayangan mengajarkan kita untuk respect terhadap nilai-nilai kesucian pura. Jadi, di sini akan membangun hubungan harmonis dengan turis yang datang untuk berwisata ke pura. Contoh yang dapat kita lihat adalah pada Desa Penglipuran dan Desa Pengringsingan, di mana kegiatan wisata tetap berjalan tanpa mengganggu kesucian pura. Dengan cara ini, nilai spiritual tetap terjaga di tengah modernisasi yang ada. Next, I can explain about Pawongan, social and community welfare. Implementer. Local communities should be the managers and maintain main actor in tourism activities in their village. 2. Menyama Brother. Strengthening the spirit of brotherhood, mutual cooperation, and equality among villagers. Third, equitable benefit. Ensuring that the economic benefit of tourists are distributed fairly and improve the welfare of all citizens, not just a select few. Di sini nilai kedua adalah Pawongan. Dalam pariwisata, nilai ini menjelaskan bagaimana masyarakat lokal ikut terlibat dalam merasakan manfaat ekonomi dari wisata di desanya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang ada di desa tersebut harus menjadi pelaku dalam kegiatan usaha yang ada di desa itu. Eh, Komunitas lokal harus menjadi manajer dan tokoh utama dalam kegiatan pariwisata di desa mereka. Yang kedua, menyama berate, rasa persaudaraan dan gotong royong. Masyarakat dapat bekerja sama, menjaga budaya dan kesejahteraan bersama. Dengan ini, desa wisata tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang penuh makna sosial. Yang ketiga yaitu
keuntungan bersama. Jadi, warga desa akan mendapatkan keuntungan dari para wisatawan yang datang. Mereka tidak hanya menjadi penonton, mereka dapat melakukan jualan atau mempromosikan diri mereka sebagai tour guide atau lainnya. Next, Palemahan, Ecological Awareness and Nature Conservation. Palemahan fokus on the relationship between humans and nature in the context of tourism village. Nature is a source of life and integral part of spiritual harmony. First, environmental protection. Nature must be viewed as an entity to be protected, not merely as an economic asset to be exploited. Two, waste management. Implementation of a wise and sustainable waste management system. Third, tourism restriction implementing the concept of carrying capacity to preserve the environment and limit tourist density. Jadi, di slide ini kita membahas tentang pelemahan, kesadaran ekologis, dan kelestarian alam. Pelemahan berfokus pada hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, alam adalah sumber kehidupan sekaligus bagian integral dan keharmonisan spiritual. Hmm. Yang pertama, penjagaan lingkungan. Alam harus dipandang sebagai entitas yang dijaga, bukan sekedar aset ekonomi untuk dieksploitasi. Jadi, maksudnya di sini, kita harus menjaga kelestarian alam yang ada. Jangan kita membangun bangunan di zona hijau. Nah, yang selanjutnya, pengelolaan limbah. Implementasi sistem pengelolaan sampah dan limbah yang bijak dan berkelanjutan. Yang ketiga, pembatasan wisatawan. Kita harus menerapkan konsep carrying capacity untuk memelihara lingkungan dan membatasi kepadatan turis. Next slide it is real conflicts in tourism village management. When one aspect of Trihita is neglected, conflict between tradition and modernity arises. Script please. Temples and are often used as photo subject without respect for etiquette, disturbing their sanctity, or sacrificing perayaan for Pawongan. Two, the rise of development. The construction of homestay, villa, or other massive tourist facilities puts pressure on agricultural land and the environment or sacrificing pelemahan. Third, dominant economic value. Material gains are often used as the main measure of success, so that cultural values, tradition, and nature conservation are sidelined. It is important to remember this conflict arises when the balance of Trihita Karana is not exhibited. Jadi, konflik nyata dalam pengelolaan desa wisata. Ketika salah satu aspek dari Trihita Karana ini diabaikan, konflik antara tradisi dan modernitas muncul. Seperti contoh yang pertama, komersialisasi tempat suci. Pura seringkali dijadikan sebagai subjek foto tanpa adanya respect untuk menghormati tata krama. Di sini mengakibatkan terjadinya gangguan kesucian yang mengorbankan perayaan demi pawongan. Yang selanjutnya, adanya tekanan pembangunan. Pembangunan homestay, villa, atau fasilitas wisata lain yang masif menekan lahan pertanian dan lingkungan. Jadi, ini mengakibatkan terkikisnya
mengakibatkan kurangnya hutan atau zona hijau yang ada, jadi mengorbankan pelemahan. Yang ketiga, dominan economic value atau nilai ekonomi dominan. Keuntungan materi sering dijadikan tolak ukur utama keberhasilan, sehingga nilai-nilai budaya, tradisi, dan kelestarian alam dikesampingkan. Penting untuk diingat, konflik ini muncul ketika keseimbangan Tritakarana tidak tercapai. Namun, jika keseimbangan ini tercapai, maka pariwisata dapat berjalan dengan baik. Next slide is explain about Tritakarana based solution as practical guidelines. The Tritakarana philosophy provides a holistic framework for every tourism decision made in the village. Parayangan. Establishing buffer zones and strict rules, dress code or visiting hours around the temple to maintain its sanctity. Pawongan. Required active involvement and ownership by local communities throughout the tourism business. Palemahan. Promoting environmentally friendly tourism practice such as zero waste, renewable energy, and nature conservation based on local wisdom. Jadi di sini kita membahas tentang solusi berbasis cerita karana sebagai pedoman praktis. Falsafah cerita karana memberikan kerangka kerja holistik untuk setiap pengambilan keputusan pariwisata yang ada di desa. Yang pertama itu parayangan sebagai zona suci. Menetapkan zona penyangga atau aturan yang ketat, seperti aturan berpakaian dan aturan untuk berkunjung di sekitar pura demi menjaga kesucian pura yang ada. Yang kedua yaitu pawongan, mewajibkan keterlibatan aktif dan kepemilikan oleh masyarakat lokal desa dalam seluruh rantai baris pariwisata. Yang ketiga, Palemahan, mendorong praktik wisata ramah lingkungan seperti zero waste, energi terbarukan, dan konservasi alam berbasis kearifan lokal. Next slide. Conclusion. The concept of Tritakarana teaches the importance of balance between humans' relationship with God, Parayangan, fellow humans, Pawongan, and nature, Palemahan. In managing tourist village, these three values must go hand in hand so that the sanctity of the temple is maintained, the community benefit economically, and the environment remains sustainable. When spiritual, social, and ecological harmony achieve, tourism not only provides material benefits but also preserves culture and creates sustainable prosperity. Trihita Karana is proof Balinese local wisdom can inspire the world on how to achieve true happiness through a harmonious and meaningful life. Eh, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. I can close in Parama Santi. Om Santi 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 Om.